Sejarah Desa Batuan pada zaman pemerintahan dinasti Warmadewa di Bali, Desa Batuan dengan sebut Desa Baturan memang sudah terdapat ada. Nama Baturan akhirnya kemudian disebut Batuan yang berasal dari kata batu. Oleh karena itu daerah ini ada daerah berbatu-batu. Lantas selanjutnya karena perubahan pengucapan sehari-hari maka lebih populer dengan sebutan Desa Batuan. Gitu. Dulu namanya Baturan. Hal ini dapat kita jumpai dari peninggalan prasasti yang terdapat di Pura Yang Tibo yang dibangun menurut Chandra Sengkalo Lawang Apit Gajah yang berarti Isaka 829 tahun 907 Masehi oleh Sri Aji Dharma Penggaja Wira Dalem Kesari Warmadewa yang bertakhta di Bali bersinggasana Singadwala. Adapun letaknya Pura Yang Tibo adalah di Dusun Belatana, termasuk wilayah Desa Batuan. Kemudian pada waktu pemadagan dinasti Warmadewa yang keempat, Sri Aji Dharma Udayana Warmadewa dengan didamping oleh permaisuri Sri Bagina bernama Guna Priya Dharma Patni berasal dari Jawa Timur, yaitu putri dari Mahendra Datta. Sri Aji Dharma Udayana Warmadewa bertakhta sebagai raja di Bali tahun 98 sama dengan tahun 1001 Masehi. Di dalam perkawinan Sri Aji Dharma Udayana Warmadewa dengan Guna Priya Dharma Patni telah melahirkan tiga orang putra mahkota antara lain Sri Aji Airlangga lahir di Bali tahun 1000 Masehi. Kemudian beliau kembali ke Jawa menikah dengan Putri Dharma Wangsa. Kedua, Sri Aji Marakata bertakhta di Bali yang membuat prasasti kini tersimpan di Desa Batuan berisaka 944 atau sama dengan Masehi tahun 1022 Masehi. Akan tetapi masih muda beliau telah wafat. Yang ketiga, Sri Aji anak bungsu yang menggantikan kedudukan Sri Aji Marakata bertakhta menjadi raja di Bali tahun 1049 sampai tahun 1037. Pada masa pemerintahan Sri Aji Dharma Udayana Warmadewa dengan didampingi oleh permaisuri Sri Bagina Guna Priya Dharma Patni, terdapat para anggota staf kerajaan yang terkenal pada waktu ialah Senopati Kuturan. Senopati Kuturan sama dengan Empu Kuturan kalau nggak salah ini. Sri Bagina suami istri sengaja mengundang Sira Senopati Kuturan guna diberi pengarahan agar berusaha menertibkan tata kemasyarakatan penduduk di Bali. Kebetulan pada waktu itu sudah tiba saatnya bagi Senopati Kuturan guna menempuh jalan biksuka atau sannyasin, melaksanakan hidup mengembara sebagai empu guna mengamalkan dharmanya selaku guru agama dan budaya. Kalau nggak salah Empu Kuturan itu. Ya. Untuk menciptakan ketertiban serta menegakkan sendi-sendi agama serta budaya masyarakat di Bali, maka Empu Kuturan segera mengadakan musyawarah besar Mahasabha yang dihadiri oleh para pemuka masyarakat serta para pandita Siwa Buddha di Samuan Tiga. Di dalam musyawarah besar itu telah diambil keputusan dan menetapkan bahwa makna paham pengertian Trisakti atau Tripurusa harus dipulihkan kembali. Akhirnya sejak itu terlaksanalah pengertian Tripurusa landasan dari dibangunnya Pura Kayangan Tiga yang melambangkan Utpati, Stiti, Pralina. Berhubung pada waktu itu di wilayah Desa Batuan baru terdapat hanya sebuah pura terletak di Dusun Belatana yang disebut dengan Pura Yang Tibo, tempat memuja kebesaran Ida Sang Yang Siwa sebagai lambang Maha Pralina. Lalu dibangun lagi pura terletak di Dusun Cangi, tempat memuja kebesaran Ida Sang Yang Agni atau Brahma sebagai lambang Maha Pencipta Utpati, dan sebuah lagi terletak di Desa Batuan, tempat memuja kebesaran Ida Sang Yang Wisnu sebagai lambang pemelihara atau Stiti. Selanjutnya Pura Kayang Tiga yang berada di wilayah Batuan langsung di bawah kerajaan Sri Aji Udayana Dharma
dewa bersama permaisuri Sri Baginda Sri Baginda gitu. Kemudian setelah Sri Baginda suami istri mangkat, pemeliharaan Pura Kayangan 3 ini dilanjutkan oleh putrinya yang menggantikan kedudukan Baginda sebagai raja di Bali yang bergelar Sri Dharmawangsa Wardana Marakata Pangkaja Stano Tangga Dewa gitu. Sebagai raja yang kelima bertakhta di Bali. Sesuai dengan makna prasasti yang kini masih tersimpan di Pura Pusah, Desa Adat Batuan, berisaka 944 atau tahun 1022 Masehi, tepatnya pada tanggal 26 Desember 1022, maka pada waktu itu para kerama Desa Batuan sepasok tani di bawah pimpinan seorang petapa bernama Biksu Widya, kepala desa bernama Biksu Sukaji, juru tulis desa bernama Mamudi Gawan. Jelas nggak ada Wayan Made itu belum ada ini. Masih nama-nama Jawa ini. Adik-adik ini keturunan masih nama Jawa. Ya itulah mungkin kita berasal dari Jawa. Ya. Berserta para perangkat desa lainnya hendak menghadap hadapan Sri Aji Dharma Wardana Marakata Pangkaja Stano Tunggadewa dengan diantar oleh Pandita Siwa bernama Empu Gupit dari Ngudalaya dengan maksud mengajukan mohon agar Sri Baginda Raja berkenan memberikan keringanan kepada para kerama Desa Batuan sewilayahnya mengenai ayah-ayahan antara lain membebaskan dari kewajiban nganyah rudi, menghapuskan pengenaan tanggungan dari segala pajak-pajak, menghentikan menyuguhkan atau penangguh kepada para petugas kerajaan, hanya masih tetap menjadi beban selanjutnya penyingsung serta mengaturkan aci-aci terhadap Pura Kayangan 3 tersebut. Sri Aji Dharmawangsa Wardana Marakata sangat menaruh perhatian terhadap permohonan para kerama Desa Baturan sewilayahnya, maka atas kebijakan Sri Baginda yang selalu ingat akan anugerah Ramanda almarhum yang dimakamkan di Ngureke Almana, Sri Baginda berkenan untuk mengabulkan permohonan dari para kerama Desa Baturan sewilayahnya dengan surat keputusan sebagai yang termaktub dalam prasasti Baturan yang berisaka 944 atau sama dengan tahun 1022 Masehi. Adapun prasasti tersebut sampai kini tetap menjadi penyusungan Desa Batuan yang disebut Ida Sangyang Aji Saraswati. Nah itu tiap 6 bulan prasasti yang waktu ya. ini ditedunin. Nah itu yang tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan sekali ya. Okay. Yang secara fisiologi merupakan pelindung dari para kerama Desa Batuan sewilayahnya dan feodal jatuh pada hari Sabtu Umanis Wuku Gunung. Adapun pura-pura tersebut adalah peninggalan dari dinasti Warmadewa Raja Bali yang keempat, yaitu Sri Dharma Udayana Warmadewa, serta selanjutnya tetap menjadi pengawasan para raja-raja Bali pada waktu bertaktanya Sri Aji Astusura Ratna Bumi Banten yang dinobatkan pada tahun 1337 yang bergelar Sri Aji Gajah Waktra atau Sri Tapelung bersana di Bedahulu dengan lebih disebut dalam Bedahulu. Di dalam pemerintahan Sri Aji dalam Bedahulu, beliau mempunyai 2 orang pembantu masing-masing bernama Ki Patih Pasung Geriges tinggal di Tunggulak, Ki Patih Kiai Keboiwo tinggal di Belah Batuh. Maka atas ketekunan beliau selama hidupnya tetap membujang, lalu beliau disebut dengan Kebo Tarunong. Di dalam pemerintahan Sri Aji Astusura Ratna Bumi Banten atau dalam Bedahulu, beliau menitahkan Ki Patih Kebo Tarunong untuk melakukan pemugaran pura Candi Agung ketiga pura-pura tersebut yang masih ada sampai sekarang, akan tetapi keadaannya sudah sangat menyedihkan. Dulu hancurin.
Karena napi nih hancur Pak. Ya zaman Zaman gempa. berarti termakan Ya, usia nggih. ya. Nggih. Tahun 81 di sama pemerintah. Oh, di 81 sudah Ya. dipugar, Dipugar, direnovasi lagi nggih. ya. Nggih. Semua Di PCB, hancur nggih. kan ya. Oke, nggih nggih. Nah itulah. Setelah hapusnya dinasti Warmadewa di Bali, dipindahlah ke Gel-Gel. Gel-Gel itu Kungkung. Kung nggih. Dinobatkanlah menjadi Susunan Bali Sri Dalem Ketut Ngeleser. Bertakhta dari tahun 1380 sampai dengan tahun 1460. Kemudian zaman Gegel berakhir juga ibu kota kerajaan di Bali dipindahkan ke Klungkung. Di bawah pemerintahan Ida Dewa Agung Jambe yang bertakhta tahun 1700 sampai tahun 1735 dengan menurunkan 4 raja putra antara lain Idewo Agung Gede tetap berada di Puri Klungkung sebagai Susun Bali. Ida Sri Haji Mahasirekan dengan gelar Idewo Agung Anom yang mengalihkan serta membangun Keraton Sukawati dengan istana bernama Sukaluweh di Gerogak Sukawati ya. Itu dalam Sukawati dibilang dalam Sukawati gitu. Sukawatinya nggih. Ida Dewa Agung Ketut Agung kembali berstana di Puri Gel-Gel. Ida Dewa Agung Ayu Kaleran itu anaknya. Ya, mungkin tiang tanya tentang struktur bangunan di Pura Pusah di Batuan kenten nggih. Jadi ada berapa bagian nih ke Pak Wayan terkait struktur bangunannya? Strukturnya. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum lanjut, Om Swastiastu. Ya, Swastiastu. Terutama dari tim Instiki Perguruan Tinggi yang kami hormati karena sudah berkenan untuk bekerja sama dalam rangka pendataan atau mengikuti sistem digitalisasi terhadap peninggal-peninggal yang ada di pura-pura. Nah, berkaitan dengan struktur bangunan yang ada di Pura Pusah, Pura Desa Adat Batuan, strukturnya adalah terdiri 3 Tri Mandala, Utamaning Mandala, Madyaning Mandala, dan Nistaning Mandala. Kalau kebetulan yang kita ada sekarang ada di Utamaning Mandala. Utamaning Mandala. Utamaning Mandala. Termasuk juga satu-satunya menjadi pusat peninggalan cagar budaya Purbakala. Purbakalanya nggih. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Jero Benese, ini merupakan peninggalan dinasti Raja Sri Warmadewa, Raja Bali yang pertama. Nah, yang kita warisi sampai hari ini itu berkat jasa beliau, Raja Bali yang pertama kali ada di Bali. Nah, itu struktur bangunan atau pelemahan yang ada di Pura Pusah, Pura Desa. Setelah nikah tapi Madya Utamaning Mandala, Madyaning Mandala, Nistaning Mandala. Ya. Oke, Ya. Karena terkait dengan keberadaan pura sesuai dengan prasasti ya, yang tiba itu adalah stananya Siwa sebagai pemelina, penyempurna. Kalau di Canggih adalah Brahma pencipta, kalau Pura Pusah sini adalah sebagai pelindung stananya Batara Wisnu. Itu berkat konsep dari Empu Kuturan. filosofi Empu Kuturan, tatanan keagamaan di Bali mulai ditata. Kalau dulu kan banyak sektor, ada 9 sektor. Nah, bagaimana beliau punya begitu pemikir yang luar biasa, karena untuk diketahui menurut pandangan beliau waktu itu terjadi gesekan-gesekan, bentur-bentur antara sektor. Mungkin mohon maaf masing-masing sektor punya ego sektoralnya gitu, bahwa merasa paling dan lain sebagainya, mohon maaf nih. Nah, beliaulah yang berjasa untuk menyatukan paham ini menjadi paham Trimurti, Tripurusa, Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itulah yang kita waris sampai hari ini, sampai keberadaan di masing-masing pekraman. Kalau sudah kawin berarti diwajibkan untuk membuat pelinggih kemulan. Yang sama fungsinya adalah memuja manifestasi Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Ya. Nggih. Semua Pak Wayan atas penuturannya tadi tentang sejarah dan arsitektur dari strukturnya dari Pura Pusah Batuan ini. Biar menyelidiki keberadaan wilayah yang oleh Mengui. Wilayah yang diserahkan oleh Mengui itu dari Timur Ayung, sampai barat Pekerisan. Itu diberikan wilayah karena jasa Sri Haji Mahasirekan mengalahkan Ki Bulan Batur. Begitu beliau akan mengalahkan Bulan Batur, beliau
hijrahnya lah di sini dulu. Oh, kinten. Wenten di tempatnya Tumuragung. Di sana beliau dapat beryoga semedi, mohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa untuk tahu barang siapa yang membuat ukik gitu. Nah kebetulan Kibalan Batur niki luas anunya dia, jajahnya dia, artinya membuat yang negatif-negatif akhirnya bisa dikalahkan oleh Sri Haji Masirikan dengan senjata betul selisik kan ke dua kelungkung. Itulah dipakai, begitu kalah akhirnya mati, sudah hilang kisahnya Kibalan Batur. Akhirnya untuk memastikan bahwa wilayah ini aman, tidak ada lagi antek-anteknya yang berbuat jahat, diselidiki. Akhirnya di Batuan ada anak buahnya yang bernama Igete Mecaling gitu. Setelah diselidik, akhirnya benar ada. Akhirnya diperang lagi. Kan iki wenten legendanya jadinya. Ya, mitos lah. Ya. Akhirnya perang guling memakai taruhan babi guling. Dengan ikat tali benang satu, tali kupas satu. Ki Gede Mecaling milih tali kupas, Ki Dewa Babi patihnya Sri Haji Masirikan memilih benang. Dalam prosesi nguling, kalau logika semestinya tali benang yang terbakar lebih cepat, lebih benar. dulu. Ternyata terbalik, tali kupas lebih cepat terbakar. Karena sudah jadi perjanjian, barang siapa yang kalah dalam mengadu kewidana, kepinteran, itu harus siap mengungsi pindah dari wilayah ini. Ada gininya di Banjar Jungut, Gede Mecaling rumahnya. Diasingkan artinya kan beliau harus mengungsi. Pokoknya tidak boleh tinggal lagi di Batuan. Batuan ya. Entah kemana. Ada merajanya masih. Dewa Babi ada. Ke Jungut Batu. Di Nusa. Yang pernah ke sana, percis pulau Jeniki. Percis sekali puraunya. Yang sampai yang kenal dulu orang Batuan ke sana nak banding orang Nguling Batuan. Di sini Nggih, ampun wonten di buku sejarahnya nggih. Jungut Batu ya percis purau niki pecara niki pinan. Pelinggihna pinan. Gedung Rom. Oh iya. Mungkin coba diganti sama Batu yang ke sana kemarin. Ya, Gedong Rom. Dungon pun. Waduh kalah asam belah kan. Hilang. Pada purau percis gini. Kenapa dia memberikan nama Jungut Batu? Karena asal Gede Mecaling rumahnya di Banjar Jungut. Nah, Batu ini desa Batuan. Kinten. Untuk biar tetap ingat anunya. Identitas ya nggih. Maka disebut ada Jungut Batu, Jungut dari Batuan itu maksudnya. Banjar Jungut dari Batuan. Gitu. Maka niki setiap sasi kelima mulai tedon. Kibon ada gocekan. Mari jebua sore ya. Oh kita siap jam bos jam 6. Ini ke Tabura. Ini kampun. Ya kan lewat wajau dia. Tigang perahatan Tabura lagi. Karena itu ngaci niki malam kan rejang. Malam pas nanti ada bulan mau wajang payas. Mungkin kalau kenam baru mulai biasa rejang biasa. Tenan lawan malam niki. Ini sering yang. Tapi jangan yang kira kita latihan. Kadang pikir tiap hari latihan di Batuan kita. Padahal itu ritual. Pakaian adat kita. Ngadat Madieu. Ritual itu. Bagian dari keyakinan inilah. Kemarin kan Kajang Kleon kelima niki udah mulai tedon atau orang linggih. Mohon perlindungan lah istilahnya. Kenapa dia ada hiburan ke? Maksudnya untuk melindungi kita, pangsingnya hati. Nah ada kesan ini. Arti sing tadi ragong tempat itu kan ampun memang mengada filosofinya. Yang tadah ke Gede Mecaling ke. Malamnya orang ke nangkil kupuro sambil menari dan lain sebagainya kan hilang rasanya gitu. Akhirnya menjadi tradisi, menjadi keyakinan. Mantan keturunan dalam Sukawati ini? Oh, Mita. Dari mana? Karangasem Nepi. Keturunan dalam Sukawati ya? Kebun. Karena adiknya Raja Gungkong karena merasa besar, bikinlah dinasti Sukawati kata. Senangnya kakak adik dengan Gungkong karena merasa udah besar Sukawati. Bikin dinasti Pato cara mangkin cara go. Bogo mau melehan padahal menyamau lah go. Makanya membuat kerajaan kan di Desa Timbul. Memang beliau di sini dulu selama 6 tahun karena petunjuk Ido Prandel kiranya mana Tuanku Raja kepingin membuat puri gitu nih. Akhirnya setelah diteropong secara disuruh ke selat dari sini.
Makanya nyampe di Desa Timbul Karena Batuan ini sudah ada orang-orang hebat pada waktu itu. ya, ada unagi, bolokan, pandai besi, pandai emas. Pindalah beliau ke Desa Timbul, Sukawati itu namanya Desa Timbul. Oh, timbul dulu. Timbul dulu. Oh. Turunan dalam Sukawati. Ya, nanti Cukurde. gubernur, wakil gubernur. Itu. Sebenarnya beliau satu sutra dengan Klungkung. Ya. Karena merasa sudah besar, Ya. bikinlah dinasti Sukawati. Mungkin dalam Sukawati, nah dalam Klungkung betul. Adiknya itu. Adiknya gitu. Reji Masir yang disebut dengan Angkal yang di Klungkung, ada dalam Sukawati, ada dalam Klungkung, Petian kan Sukawati kan. Nah, itu. Saudara nomor 2-nya nggih. Kedua. Nomor 2-nya nggih. Masa udah besar, cocok mungkin karena dia sih dengar katanya karena masalah warisan kita. Itulah zaman dulu sama udah kayak makin. Bedek bawa warisan yang berago sih. Mungkin masalah warisan pernah. Gitu pantesan. Nah, Selumbung Niki, nanti kan Itulah. Tadi Pelinggi sembahyang dia. sini. Nah, nanti. Pelinggi. Kalau jalan tapi kungkung aja. Nah, ini nih. Coba